Nah, yang paling seru, menarik di coklit itu, Mbak Evi, tentu coklit itu tidak sederhana yang kita kira. Sudah dibilang, sudah menyatakan pihak keluarganya meninggal, ini masih tidak percaya. Oh ini ya Pak ya. Iya, itu kita lihat videonya. Diajak ke kuburan. Kenapa orang yang sudah meninggal kok namanya masih ada untuk dicoklit itu Pak? Kok bisa itu? Coklit ini waktu itu sempat dapat rekor muri ya Pak ya, rekor muri coklit hari pertama terbanyak waktu itu se-Jawa Timur, dan juga KPU Kabupaten Lamongan juga rekor muri upload video terkait perjalanan Pantarlih melaksanakan coklit itu Pak. Tiba-tiba menjelang pemungutan, orang yang sudah kita nyatakan wilayah dikenal ya tandai, dia hadir, datang. Gitu ya, biar masyarakat juga tahu mengenai pemilihan dikenal itu apa. Halo teman pemilih, selamat pagi, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Lamongan. Ketemu lagi sama saya Evi, host podcast KPU Lamongan yang nggak pernah libur. Jadi tentunya saya sudah siap nih teman pemilih untuk nemenin teman pemilih ngobrol seru terkait hal-hal seputar demokrasi di Kabupaten Lamongan yang tidak hanya penting tapi juga banyak sekali cerita-cerita menarik di dalamnya. Nah, di episode kali ini saya mau ngajak teman pemilih untuk kita flashback dulu nih saat momen-momen di hari sebelum pemungutan suara. Teman pemilih kan pasti dapat surat pemberitahuan ya, kertas itu loh teman pemilih, yang di dalamnya ada yang namanya nama serta lengkap dengan data diri, ada nomor TPS dan juga alamat TPS yang kemudian dibawa nih sama teman pemilih kalau mau datang nyoblos ke TPS. Nah, pernah nggak teman pemilih sekalian ini berpikir gimana sih prosesnya KPU Kabupaten Lamongan ini memastikan bahwa masyarakat KPU Kabupaten Lamongan ini terjaga hak pilihnya, dan juga bagaimana proses panjang dalam penyusunan data pemilih tersebut. Untuk membahas ini semua tentunya spesial nih, sudah kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang terhormat Bapak Ahmad Sahid. Siap, Mbak Evi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Sumringah sekali ya teman pemilih ya. Sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah sehat, sehat, sangat sehat sekali. Berarti sudah siap Pak berbagi cerita nih ke teman pemilih? Insya Allah kita akan berbagi cerita. Tapi sebelum berbagi cerita berarti kita harus ngopi dulu nih teman pemilih. Boleh ya Pak ya? Mari kita ngopi dulu. Kali ini kopinya buatan Mbak C, Pak. Cukup enak. Nah, teman pemilih, karena saya sudah ngopi, Pak Sohib juga sudah ngopi, saya harap teman pemilih di rumah juga disiapkan kopinya, disiapkan camilannya, karena kita akan memulai obrolan seru kita seputar data pemilih. Nah Pak, berbicara data pemilih nih, seperti yang tadi saya flashbackkan, berarti kan sebelum teman pemilih di rumah ini mendapatkan surat pemberitahuan yang akan digunakan untuk nyoblos itu kan ada proses panjang nih Pak, terkait penyusunan daftar pemilih itu. Nah, itu prosesnya seperti apa Pak? Dimulai dari mana itu Pak? Jadi untuk menghasilkan pemilih yang berkualitas, tentu pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, prosesnya panjang. Kita bisa tahu mulai sampai bagaimana pemetaan TPS, bahkan sampai coklit. Yang paling seru itu coklit sebenarnya Mbak Evi. Jadi coklit itu pemilih yang masuk di daftar pemilih itu, artinya pemilih yang hasil sinkronisasi DPT terakhir dan DP4 itu kemudian harus dicoklit. Bagaimana sih cara mencoklit itu? Petugas Pantarlih, ya KPU tentu punya petugas Pantarlih. Ya, itu turun ke bawah, turun ke masyarakat.
dalam biasanya bahasa gaulnya itu door to door atau dari rumah ke rumah. Jadi petugas Pantarlih mendatangi rumah ke rumah, mencocokkan uh, data pemilih, daftar pemilih dengan orang yang bersangkutan. Lah pencocokannya bagaimana? Datang ke rumah, kemudian mencocokkan, benar enggak yang di daftar pemilih ini itu sesuai dengan identitas yang bersangkutan. Nah, identitasnya berupa KTPL atau KK misalnya. Nah, tidak hanya itu, prosesnya juga panjang. Karena semangat KPU adalah melindungi hak pilih, maka prosesnya manakala ketika petugas Pantarlih ini mendatangi rumah ke rumah, kemudian tidak ada orangnya, hanya satu keluarga. Satu keluarga itu bisa menunjukkan kakaknya. Nah, misalnya katakanlah di kakaknya tidak ada, belum ada, tapi dia sudah punya hak pilih, ya kan? Sudah punya hak pilih. Kemudian orangnya tidak ada di rumah. Ini bagaimana? Di peraturan kita memberikan ruang supaya terjaga pemilih itu dengan video call. Nah, dalam artian pemilih baru di video call ditunjukkan KTPL-nya sesuai nggak dengan wajahnya dan KTP-nya. Nah, proses coklit itu memastikan valid enggaknya itu di saat coklit. Nah, yang paling seru menarik di coklit itu, Mbak Evi, tentu coklit itu tidak sederhana yang kita kira. Karena banyak hal-hal yang kemudian ada problem-problem lapangan atau masalah-masalah lapangan. Misalnya katakanlah pemilih yang meninggal dunia misalnya. Karena dalam coklit itu kan tidak hanya petugas Pantarlih, tapi juga ada pengawas kan, ada pengawas, bagian yang mengawasi jajaran Bawaslu. Nah, itu katakanlah dokumennya misalnya yang menyatakan dokumennya tidak ada misalnya, dan masih belum percaya misalnya. Hal-hal ini menarik sekali. Padahal secara faktanya orangnya meninggal. Nah, sudah dibilang, sudah menyatakan pihak keluarganya meninggal, ini masih tidak percaya. Akhirnya ada di salah satu kecamatan kita, di kecamatan Kabupaten Lamongan, di kecamatan ya, kecamatan Kalitengah kalau tidak salah, di Kabupaten Lamongan itu, sampai petugas Pantarlih ingin membuktikan bahwa orang yang bersangkutan itu meninggal, sampai-sampai pengawasnya diajak. Oh ini ya Pak ya? Iya, itu kita lihat videonya. Diajak ke kuburan. Ini uniknya. Mengecek kuburan. Jadi benar-benar dicek. Jadi kita nggak hanya menerima penuturan wong wis meninggal Mbak gitu ya, tapi sampai di cross check di kuburannya. Sampai di cross check. Lah ini contoh kecil. Nah, kita bisa lihat video ini. Nah, di cross check betul dan pengawasnya diajak. Dan alhamdulillah ternyata ya apa yang disampaikan oleh Pantarlih ternyata sesuai gitu loh. Sesuai. Nah itu tadi Pak ya videonya, jadi bahkan sampai Pantarlih itu ngeceknya, benar-benar memastikan yang bersangkutan itu sudah meninggal. Ini kan gini Pak, mungkin pernah nih dialami juga sama teman pemilih barangkali di desanya nih ya ketemu. Jadi yang bersangkutan itu sudah meninggal Pak, tapi namanya itu masih ada di daftar pemilih yang dipakai untuk coklit itu tadi Pak. Itu kenapa orang yang sudah meninggal kok namanya masih ada untuk dicoklit itu Pak? Kok bisa gitu? Nah, ini menariknya. Menariknya begini Mbak Evi. Jadi justru ini tantangan bagi penyelenggara. Karena terkadang ya, namanya orang meninggal itu bisa terhapus kalau melaporkan keterangan meninggal ke pihak Dukcapil misalnya. Tapi kan banyak juga warga kita yang saat meninggal itu tidak melaporkan gitu loh, tidak melaporkan ke Dukcapil sehingga masih tercantum di sistem Sidalih kita. Nah, karena masih tercantum di Sidalih kita itulah sehingga tantangan penyelenggara ingin memastikan supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang berkepentingan, maka yang meninggal itu dicoret.
Inilah namanya kategori PNS meninggal. Terus pencoretannya itu gimana? Boleh nggak Pak? Kalau misalkan gini, Pantarlih nih nemu namanya ada di daftar pemilih, kita ke rumah nih, tuk, Mbak Us meninggal itu orangnya, Us sama coret aja gitu. Boleh nggak Pak langsung dicoret atau kita harus butuh apa gitu Pak untuk men-TMS-kan dia? Ya tentu tidak hanya dapat info sudah meninggal saja, tetapi juga Pantarlih juga harus memastikan benar-benar apakah orang itu sudah meninggal atau belum. Ya makanya tugas Pantarlih ya berkoordinasi dengan RT RW, kemudian mendatangi ke pihak keluarganya atau berkoordinasi dengan RT RW. Apakah benar yang bersangkutan meninggal? Kan begitu. Kalau secara faktualnya kemudian sudah didatangi dan dipastikan yang bersangkutan meninggal, ya harus dicoret. Intinya KPU bekerja, penyelenggara ini bekerja memastikan data pemilih itu berkualitas, tidak hanya bahasa anak sekarang itu kan omon-omon lah. Tetapi juga harus dipastikan, dibuktikan itu loh. Harus dibuktikan, bukan sekedar omon-omon. Itulah luar biasanya. Jadi pakai surat kematian dari desa gitu boleh ya Pak ya? Boleh. Sepanjang clear bahwa itu orangnya secara fakta sudah meninggal. Makanya disitulah pelaksanaan coklit, petugas Pantarlih berkoordinasi dengan RT RW, desa setempat, RT RW, dan lain sebagainya. Itu teman pemilih. Jadi bicara coklit itu banyak sekali nih hal-hal yang menarik untuk kita bahas ya Pak ya. Karena saya ingat nih Pak, di episode sebelumnya saat dengan Pak Torik itu disinggung juga bahwa coklit ini waktu itu sempat dapat rekor muri ya Pak ya, rekor muri coklit hari pertama terbanyak waktu itu se-Jawa Timur, dan juga KPU Kabupaten Lamongan juga rekor muri upload video terkait perjalanan Pantarlih melaksanakan coklit itu Pak. Berarti luar biasa nih kerja keras teman-teman Pantarlih Pak. Sangat luar biasa. Tidak hanya luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau selain tadi Pak terkait dengan pemilih meninggal, ada lagi mungkin yang menjadi tantangan Pantarlih nih di lapangan, yaitu terkait dengan pemilih yang katanya tidak dikenal Pak. Itu tidak dikenal itu maksudnya belum kenalan atau gimana Pak? Wah, ini publik harus sama-sama tahu ya, biar tahu terkait pemilih tidak dikenal itu. Jadi pemilih tidak dikenal itu namanya ada di daftar pemilih, ada NIK-nya ada ya, di Sidalih juga ada. Artinya nama-nama tersebut masuk kategori sebagai penduduk lah, karena syaratnya kan harus ada NIK itu. Nah, karena namanya ada, itu secara de jure ada. Kemudian di saat didatangi oleh Pantarlih, bahkan kemudian bareng-bareng beserta teman-teman pengawas, tidak ditemukan. Nah, ini banyak juga tidak ditemukan, dicari tidak ditemukan. Sudah berkoordinasi RT RW, sudah berkoordinasi dengan warga setempat, tidak ditemukan juga. Dan tidak hanya sekali Pantarlih mendatangi yang bersangkutan, berkali-kali. Contoh misal di Kecamatan Paciran ya, di salah satu kecamatan yang ada di Lamongan itu berkali-kali didatangi. KPU Kabupaten Lamongan meminta Pantarlih tidak hanya sekali gitu loh, tapi berkali-kali datangi lagi. Di minggu pertama didatangi, tetap tidak ada, tidak ditemukan. Rumahnya pun tidak ditemukan. Kemudian didatangi lagi, tidak ditemukan. Nah, karena ada NIK-nya di peraturan kita, itu yang dinamakan tidak dikenal. Peraturan kita tidak ada penghapusan di situ. Sehingga KPU tidak menghapus. Hanya saja di saat mau menjelang pemungutan, agar memastikan penggunaan hak pilih akurat, sesuai ya, sesuai hak-haknya pemilih, tidak disalahgunakan, maka KPU berkoordinasi dengan pengawas Bawaslu untuk menandai pemilih yang tidak dikenal itu. Dan alhamdulillah kerja keras KPU Kabupaten Lamongan beserta teman-teman pengawas ya membuahkan hasil. Tidak ada
satupun data yang tidak dikenal itu disalahgunakan. Karena proses untuk mendistribusikan pemberitahuan itu kepada masyarakat itu sangat harus selektif betul, harus selektif, yang tidak dikenal harus benar-benar kalau benar-benar harus dipastikan betul, jangan sampai ada terjadi penyalahgunaan terhadap pemilih. Begitu Mbak Evi. Jadi tidak dikenal itu belum tentu orangnya nggak ada ya Pak Iya. ya. Bisa jadi ada tapi tidak di situ gitu ya Pak ya. Lah kenapa tidak dihapus? Sebenarnya pesan moralnya itu satu, ketakutannya kalau dihapus, iya kalau itu orangnya ada. Misalnya tiba-tiba orangnya datang nih, Iya betul. saat pemungutan dia datang tiba-tiba. Lah kalau dihapus kan kasihan enggak pilihnya. Makanya tidak kita hapus, hanya kita tandai supaya tidak terjadi penyalahgunaan hak pilih. Begitu Mbak Evi. Gitu ya, biar masyarakat juga tahu mengenai pemilih yang dikenal itu apa. Bagi mungkin kalau kejadian tidak dikenal itu ini ya Pak ya, banyak kita temukan juga kasusnya di perumahan-perumahan itu Pak ya, di kota. Karena kan orang tinggal di perumahan itu kan mungkin dia beli rumah tapi nggak ditempati gitu ya Pak ya. Sehingga Begitu. ketika datang ke sana, tanya tetangga, tetangganya juga nggak kenal ya Pak ya. Kebanyakan seperti itu gitu loh. Makanya ya kita pastikan gitu loh. Itu teman pemilih. Jadi penyikapan KPU Kabupaten Lamongan terhadap pemilih tidak dikenal adalah tidak menghapus dari daftar pemilih, hanya saja melakukan penandaan gitu Pak di sistem informasi data pemilih atau SIDALI untuk memastikan datanya tidak disalahgunakan gitu Pak. Iya, betul. Itu teman pemilih. Jadi itu adalah usaha dari KPU Kabupaten Lamongan bersama dengan teman-teman pengawas untuk memastikan bahwa data yang kita susun itu akurat Pak G. Iya, akurat, Lengkap akurat. Dan akurat. Luar biasa nih teman pemilih. Terus ini Pak, berarti kalau berbicara pemilih tidak dikenal, apakah boleh Pak kalau kemudian kita sebagai teman pemilih nih mau melakukan tanggapan masyarakat misalkan, orangnya nggak ada loh di desa ini, benar-benar tidak ada yang kenal gitu. Udah Pak dihapus saja gitu, boleh nggak Pak seperti itu? Tadi saya sampaikan bahwa penyelenggaraan kita itu berbasis bukti. Nah, bukan berbasis omon-omon gitu kan. Artinya kalau berbasis bukti, sepanjang tidak bisa membuktikan, misalnya ini tidak ada pemilihnya, tidak bisa. Harus berbasis bukti. Apakah buktinya dia meninggal dunia? Atau apakah yang bersangkutan sudah pindah misalnya, atau yang bersangkutan sudah masuk TNI misalnya. Lah itu semua harus berbasis bukti, data dukung gitu loh. Jadi tidak semena-mena melaporkan tanpa ada data dukung. Itu yang harus kita ketahui, harus ada data dukung yang real dan valid. Gitu. Karena memang ini ya Pak ya, dalam sistem informasi kita nih Pak SIDALI itu ada kode-kodenya ya Pak ya. Iya. Kode-kode untuk men-TMS-kan pemilih. Iya. Sedangkan pemilih tidak dikenal, kita tidak punya kodenya ya Pak ya. Iya. Nah, itu teman pemilih. Jadi harus dipastikan ya Pak. Dipastikan. Disertai dengan bukti dukung. Bukti dukung. Terus ini Pak, ada nggak, saya penasaran nih, ada nggak cerita menarik seputar pemilih tidak dikenal ini Pak? Barangkali orangnya tiba-tiba muncul gitu Pak. Ya ada lah, inilah makanya amanah peraturan kita. Ya pemilih tidak dikenal itu tidak ada kode penghapusan. Ya karena takutnya tiba-tiba kalau dihapus, tiba-tiba saat pemungutan orangnya datang, kan ribet. Ya alhamdulillah peraturan kita juga arahan dari KPU Provinsi dan RI yang mengamanahkan jangan dihapus. Nah, setelah tidak kita hapus, ternyata hanya kita tandai ya, ternyata terjadi di Desa Weru ya, kalau tidak salah ya. Saya masih ingat kalau tidak salah di Desa Weru. Tiba-tiba menjelang pemungutan, orang yang sudah kita nyatakan wilayah dikenal ya tandai, dia hadir, datang dan orangnya bisa membuktikan identitasnya kalau itu orang yang bersangkutan. Akhirnya yang kita tandai, kita kembalikan menjadi pemilih aktif kan, pemilih aktif.
Akhirnya ya kita memilih aktif, pemilih tersebut mendapatkan haknya, untuk menggunakan hak pilihnya. Itu terjadi loh. Makanya ya alhamdulillah peraturan kita mengatur sedemikian rupa untuk melindungi hak pilih, begitu Mbak Evi. Peraturan. Jadi ternyata sudah ditandai tapi orangnya muncul ya Pak ya. Itu ternyata dari mana Pak? Nggak ditanya Pak. Nah, sembunyi di mana ya? itu dia. Nah, itu dia masalahnya. Untungnya kita selalu berpegang teguh pada peraturan yang kita miliki. Itu loh, peraturan KPU ya. Saya ini Pak, seru sekali ini Pak. Saya jadi mendapatkan cerita-cerita baru, termasuk tadi yang teman-teman Pantarli sampai harus datang ke kuburan, terus juga pemilih yang hilang ternyata kembali pulang. Itu sebuah cerita yang seru nih teman pemilih, dan mungkin teman pemilih di rumah juga banyak yang belum tahu Pak, jadi baru dapat cerita seru dan pencerahannya hari ini. Terakhir nih Pak, harapan dari Pak Sohib nih selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Divisi Rendatin untuk pemilu atau pemilihan di tahun-tahun berikutnya, harapannya seperti apa Pak terkait dengan data pemilih ini? Jadi gini, harapan kami tentu setiap warga Indonesia yang sudah berumur 17 tahun dan tidak dicabut hak politiknya punya hak pilih. Jangan sampai kehilangan hak pilih. Tentu kesuksesan dalam membangun pemilih yang berkualitas tidak semena-mena KPU berjalan sendiri, tetapi juga butuh serta keterlibatan masyarakat untuk aktif, misalnya katakanlah melaporkan kepada KPU, misalnya ada pemilih yang sudah pindah. Ini pemilih sudah pindah nih, harapannya di pemilu ke depan ya, pemilu ke depan sudah pindah, sehingga di pemilu ke depan ketika KPU mendapatkan laporan, KPU bisa memfollow up atau menindaklanjuti bahasanya, menindaklanjuti terhadap laporan-laporan masyarakat. Laporan masyarakat, apakah benar pemilih tersebut sudah meninggal atau pemilih tersebut sudah pindah gitu loh. Nah, peran serta itu dibutuhkan masyarakat, itu dibutuhkan peran masyarakat. Di samping kita juga di pemilu berikutnya ada petugas Pantarli, tapi Pantarli juga butuh masyarakat memberikan masukan, karena tidak akan bisa menjadi lebih baik kalau tidak ada koreksi dan evaluasi, kalau tidak ada masukan, tidak ada laporan-laporan dari masyarakat. Maka masukan, saran yang sangat konstruktif atau sangat membangun ya, itu dibutuhkan sekali. Karena biar pemilih kita berkualitas di pemilu ke depan atau berpilkada ke depan. Seperti itu, Mbak. Itu teman pemilih. Jadi partisipasi itu tidak hanya kita datang ke TPS dan nyoblos, tapi partisipasi kita sebagai masyarakat adalah juga termasuk dengan data pemilih ya Pak ya, menjadi masyarakat yang aktif untuk melakukan tanggapan masyarakat agar tercipta data pemilih yang akurat dan juga berkualitas. Terima kasih teman pemilih untuk obrolan seru kita hari ini. Obrolan seru yang tentunya bareng dengan Bapak Sohib ya Pak Nggih, selaku anggota KPU yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, sekedar bocoran nih, teman pemilih, Divisi Rendatin ini, Perencanaan Data dan Informasi ini tidak hanya melakukan pemutahiran data pemilih saat tahapan pemilu dan pemilihan, tapi juga di luar itu. Tapi tidak akan kita bahas kali ini karena sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat pagi.